Ya Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah teman-teman, video kali ini kita akan bahas tentang masalah kaki-kaki, khususnya di mobil Kia All New Picanto. Tapi di mobil yang lain pun ini bisa teman-teman. Kita akan mengenali jenis-jenis bagian part-part kaki-kaki dan gejalanya seperti apa, solusinya seperti apa, dan estimasi harganya berapa. Cuma di channel ini dan di bengkel kaki-kaki Rahayu Putra Bandung di Ranca Bolang 399. Nah, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Ini dia videonya, check this out. Ya Sobat Eka TV, di belakang saya ada Om Rian lagi bongkar ban dari All New Kia Picanto. Kita akan coba belajar mengenal part-part mana aja tentang kaki-kaki dan perbaikannya berapa, lalu solusinya seperti apa. Ini kita ke Om Rian ya. Tuh, di belakang juga di sana ada Om Ferry lagi sarapan. Nah, ini Om Rian lagi bongkar kaki-kaki, bongkar ban maksudnya si Kia Picanto. Nah, kita akan mengenal ya teman-teman bagian-bagian kaki-kaki seperti apa dan gejalanya, solusinya, dan biayanya Om ya. Oke ya. Ini kita di mana Om? Di Rahayu Putra, Jalan Ranca Bolang nomor 399. Kita di Balad ya. Rahayu Putra nih. Nah Om, ini biar teman-teman subscriber tahu kalau misalnya tentang kaki-kaki, kita pertama pengenalan dulu ya. Ketika dibongkar si bannya, ini yang terlihat apanya dulu Om? Biasanya untuk tahap pengecekan awal sebelum roda Turunkan. dibuka itu digoyangkan dulu bannya. Jadi kita bisa tahu entah itu dari terot, dari rack end, atau dari bos sayap, atau dari ball joint. Sekiranya kalau ada ban yang goyang itu terasa dari bagian mananya. Nah, tahap kedua mungkin cek yang lebih lanjut itu biasanya kita mulai dari buka terotnya, pengecekan awal. Kita lihat kalau mungkin terotnya itu terasa agak loncer atau keclak, itu yang bisa menyebabkan bunyi, atau mungkin dari rack end juga. Terus ini bagian link stabil, ini yang paling Sering ya? sering. Nah, untuk jenis semua mobil juga ini paling sering. Oke, saya potong ya Om ya, sorry Om. Oke. Ini kan pertama dibongkar, kita pengenalan dulu ya Om ya. Oke, Kalau oke. ini namanya Ini namanya piringan atau piringan disc. ini ya, disc buat pengereman ya. Ya, disc brake-nya semua. Nah, kalau ininya buat Ini ya pengereman, ada kampasnya, kampas remnya di dalam ya. Ya, ini ada kaliper remnya juga. Ini kaliper remnya. Jadi teman-teman yang belum tahu, ini buat disc pengereman. Di remnya tuh pakai kampas rem di sini. Ini kalipernya, dan ini si kabel buat nyambung kalau di rem ya Om ya. Ya, Nah, di kabel fleksibelnya. kabel fleksibelnya. Nah, terus kedua Om, mana lagi bagian-bagian kaki-kaki? Mungkin ini link stabil. Nih teman-teman, Ini buat stabilizer mobilnya. ini namanya link stabilizer ya Om Rian. Dan ini kondisinya tuh kelihatan masih baru. Masih baru ganti baru kayaknya. ganti. Ini fungsinya untuk apa Om? Ini fungsinya tuh buat menstabilkan si mobilnya dia. Jadi goyangan mobil tuh gak bakalan terlalu limbung, soalnya ada stabilizernya gitu. Ya, terus ciri-ciri si link stabil kena biasanya seperti apa Om? Biasanya dimulai dari karet ininya yang sobek, terus ya masuk kotoran atau mungkin air juga, Ya. kena ke bola-bolanya yang bisa mengakibatkan ke si teflon atau bagian dalam link stabilnya itu juga jadi rusak gitu. Jadi rusak, jadi dia nggak elastis lagi ya Om. Iya. Nah, gejalanya yang saya rasain biasanya Om, saya tambahin dia di Kia Picanto dia gelutuk-gelutuk ya Om ya. Ya, gelutuk biasanya. Soalnya kan bagian dalamnya itu ada yang kena, kok jadi bikin gocak dalamnya Jadi rusak, bunyi Pak. lah, Iya. jadi bunyi ya. Gelutuk-gelutuk gininya tutup. Ya. Dia nggak elastis lagi. Nah, terus ini udah ya link stabil teman-teman. Terus ini udah ini tahu lah shock pasti breaker. shock breaker ya. Ya, shock breakernya. Nah, biasanya kalau permasalahan shock breaker apa nih Om? Kalau permasalahan shock breaker itu tergantung dari jenis shocknya juga, tergantung dari mobilnya juga. Kalau misalkan mobil Picanto ini dia pakai merek Mando. Kendalanya ini dia
suka macet, terus si bagian asnya juga suka bengkok karena si bagian asnya itu ukurannya sekitar 18 mm. Paling kecil di antara semua jenis mobil. Ya. Sama juga kayak Brio. Jadi itu kendalanya si bagian as dalamnya ini suka bengkok. Itu karena apa, Om? Biasanya sih kayak ngehajar lubang gitu, Ngehajar atau lubang ya? atau mungkin ngehajar polisi tidur yang terlalu tinggi gitu. Jadi Biasanya nggak direm gitu, ya. dihantem ya, Om? Ya. Ada juga yang kendalanya suka macet. Ya kalau bocor sih mungkin udah pasti itu udah ini. Cuman kalau misalkan terlihatnya kondisinya nggak ada rembesan tapi nggak enak dipakai kayak keras atau gimana, itu biasanya si dalemannya tuh ada yang jebol mengakibatkan si sirkulasi olinya tuh tersumbat. Jadi bikin macet gitu, keras kesoknya. Atau juga yang mungkin si asnya bengkok tuh jadi mainnya tuh nggak lurus gitu. Ya, jadi ngepernya nggak enak ya? Iya, jadi bagian asnya tuh nggak lurus buat main suspensinya, makanya jadi keras gitu karena bengkok. Ya, solusinya gimana, Om? Ada beberapa yang bisa di servis, ada juga yang enggak gitu, tergantung dari kondisi soknya juga. Kalau untuk di servis itu juga tergantung dari tingkat kesulitan gitu ya. Tapi intinya bisa lah di sini. Ya bisa sih, cuman maksudnya tergantung tingkat kesulitannya. Soalnya setiap sok beda-beda gitu ya. Terus setiap mobil juga beda-beda gitu. Ya, kalau harganya, treatment Om, pengerjaannya. estimasinya, Om? Kalau untuk harga servis biasanya kita di kisaran 200.000. Kalau untuk ganti itu sekitar 700.000. Tapi 700.000 juga itu ya sama. Gimana sih jenis soknya ya? Iya. Cuman kalau dirata-rata kan kebanyakan 700.000, tapi itu barang orsinil. Orsinil? Ya, barang orsinil tapi copotan. Oh, cabutan lah ya. Ya, Oke, copotan tapi kalau orsinil. tadi si link stabil, Om? Kalau link stabil ini bagus, ini kayaknya merek CTR. Enggak, maksudnya kalau ganti berapa, Om? Oh, kalau link stabil itu di range harga 100.000 sih. Murah ya? Ya. Kalau di servis juga bisa sih sebenarnya, Bisa, itu lebih ya, murah cuman lagi ya. Tergantung dilihat dulu. Jadi emang lebih enaknya mesti dibuka dulu gitu semuanya baru lihat. Terus Siap. kayak ini terot. Nah, ini bentar, Om. Kalau Oke. terot yang mana nih biar teman-teman tuh tahu gitu. Kalau terot ini dari sini sampai sini. Nah, ini namanya terot, teman-teman. Ya. Dia penyangga buat si di sini dari Sambungan ke knuckle sambungan sampai ke setir. ini sampai ke setir ya? Ya. Ke rack end itu bukan? Rack N ini yang ini. Ya, rack end kan ini kan? Iya. Ini sampai sini kan? Rack N atau long terot biasanya. Oh, siap. Kalau rak setir itu ya rak setirnya semua. Ya, di bagian satu dalam. set ya itu. Ya. Nah, ini tadi sebutnya apa lupa, Om. Dari sini ke sini tuh dia Terot. terot, kalau kesananya dia long terot atau rak. Sambungan ke rak setir. Ya, nah seperti itu. Nah, kalau ininya kena Sama, itu jadi dia ada bola-bolanya kayak si link stabil tadi juga. Kalau misalkan kena bikin glutok-glutuk juga sama. Nah, itu ya kalau misalkan di servis bisa, cuman ya dilihat juga sama kondisinya. Intinya sih kita dilihat dulu gimana kondisinya ya, nggak main hal langsung ponis gitu ya. Enggak. Insya Allah enggak. Terus sama juga nih ball joint di bagian bawah ini nih. Nah, Di bagian bawah ini ya, yang dia nyatu ke sayap, dia juga sama. ada bola-bola gitu Ada ya. bola-bola juga sama kayak si terot atau juga link stabil. Dia juga sama sih. Kalau misalkan udah rusak ya glutak-glutuk, bikin glutak-glutuk Nah, juga nggak enak. jadi intinya kalau suara glutuk-glutuk berarti ada 3 penyebab ya, Om ya. Bisa dari Bisa dari terot, Terot. stabil, ball joint, atau mungkin juga dari shock breaker. Oke. Tergantung jenis shocknya. Ada Ya. beberapa jenis shock breaker yang bikin glutak-glutuk juga. Oke, tapi kalau si Picanto sih kebanyakan rata-rata di link stabil ya, Om ya. Ya, rata-rata sih di bagian itu, bagian link stabilnya. Siap tuh teman-teman. Makanya Jadi ini juga baru. Jadi ini diurut kah? Ini link stabil, ini tadi udah dijelasin. Di sama kaliper sama kampas remnya. Ini shock breaker. Ini dia terot, sana long terot sama long terot. Ini Ball joint yang di ball bawah. joint bawah ya. Ini nyatu sih sama bos sayap ya, Om ya. Ya, Nah, ini namanya
sayapnya teman-teman biar tahu juga. Jadi kalau misalnya ini bagian yang segitiga ini namanya apa ini? Namanya bos sayap ya Om ya? Ini sayap yang segitiga ini. Kalau busing Bosnya arm ini busing atau lower arm ini mana? yang bagian depan ini. Oke. Ini yang bagian depannya. Nah, yang ini bagian belakang. Ini busing lower arm. Oke. Busing tuh berarti buat penyangganya gitu Om? Ya, buat penyangga bagian redaman sayapnya ini gitu. Buat dia main. Siap. Nah, kalau busing arm ya tergantung jenis mobil juga sih. Untuk yang mobil ini mungkin ini udah ada sedikit agak robekan Ya. di bagian busing armnya, tapi masih worth it lah buat dipakai. Masih nggak bakalan bikin bunyi gitu. Siap Om. Kecuali kalau udah jebol. Jadi Jadi nggak untuk harus diganti juga sih. Oke, jadi untuk bagian kaki-kaki cukup segini Om, apa ada lagi tambahan? Mungkin di bagian rakstir, tapi itu rakstir di dalam sih. Ya. Untuk rakstir juga dia ada di beberapa jenis mobil yang EPS atau electric power steering itu Iya. kendalanya bikin gultak-gultuk juga sama. Oh gitu ya. Ya. Jadi dia ada busing armnya, ya kayak busing arm juga sama. Ada contoh yang- rakstirnya nggak Om? Oh, Yang gantung? ada. Mana coba? Oh, oke. Nah ini bagian-bagian yang tadi disebutin sama Om Iya. Rian. Nah Om Rian ini apa aja Om? Udah dibawain ya? Yang pertama mungkin shock breaker dulu. Ini punyaan Picanto. Mm-hmm. Nah, Ini kalau misalnya nggak empuk berarti di dalamnya tersumbat kayak tadi ya Om ya? ya yang bikin dalamnya itu jebol di sini bagian dalamnya Dalamnya ya? macet ke shocknya atau enggak yang mungkin ininya bengkok gitu. Bengkok ya? Ya, karena diameter AC paling kecil. Oke, nah ini shock breaker teman-teman. Nah ini pasti pada tau lah kalau shock breaker. Oke, ini aman. Oke. Terus? Terus di bagian ininya support shock di bagian atas. Ya, shock support atau support shock ya. Ya. Ini biasanya di bagian ini Om ya. Di Ini bagian harus atas. buka kap mesin teman-teman, dia di bagian kanan kirinya ada di ujung. Biasanya ini gejalanya tuh kalau nggak salah Om saya tambahin dia ada bunyi ngik-ngik gitu ya. Iya, bunyi. Untuk beberapa jenis mobil dia bikin bunyi. Mhm. Kalau untuk yang apa? Tergantung jenis mobilnya juga, ada yang bunyi kayak decitan, ada yang bikin bunyi gultak-gultuk juga. Oh, gitu ya? Ya, tergantung jenis mobil lah. Ya, tapi kebanyakan sih ini Ya, ngik-ngik gitu ya. Kalau untuk yang bentukannya kayak gini, mungkin dia karena si karet ininya udah tipis, Heeh. makanya bikin gesekan yang ngedecit gitu. Soalnya Ngedecit, karena ya. kering. Karena kering ya Om ya. Ya. Nah, ini teman-teman shock support ya. Udah, 2. Nah, yang ketiga Mungkin Ini dulu ya. Bagian ini sayap, sayap ya. sayapnya. Nah, ini sayap teman-teman. Jadi ini namanya sayap. Di kanan kiri tengahnya tuh ada bagian-bagian lagi. Nah, ini ball joint. Nah, ini ball joint ya. Dia mirip-mirip kayak link stabil, ada teflon kayak gini ya, benjolan-benjolan buat biar bisa elastis mungkin ya Om ya. Ya. Jadi nggak ada bunyi dan buat handling juga dia enak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini ball joint ya Om ya. Ya. Ini kalau misalnya kena Contoh harus yang rusak nih. Ini kalau misalnya kena harus dibongkar dulu, diturunin ya Om ya. Ya. Nah, mana yang rusaknya Om? Ini contoh salah satu yang rusak, yang parah. Oh, dia udah nggak main tuh ya. Tuh. Udah bocor ininya. Tuh. Kakarat juga. Nah, seperti itu. Ini ball joint. Oke, aman. Ini mungkin busing lower arm. Nah, ini busing lower arm ya. Satu lagi. Ini ya ini masih bagus ya Om ya segini. Untuk bagian kecil ini jarang untuk Kena gitu ya. Ya. Untuk perbaikan dan kena jarang. Soalnya dia mainnya cuma dikit. Beda Iya. sama yang lower arm yang bagian besar ini. Nah, ini juga biasanya si karet-karetnya kalau kena pecah ya Om ya. Ya, ini juga udah ada sedikit tertakan tuh. Oh ya. Nah. Ini kalau udah jebol biasanya limbung mobil Ini tuh. namanya lower arm berarti ya. Ya, busing lower arm. Busing lower arm. Kalau ini mah jarang ya. Ini tadi namanya apa Om? Sama juga busing lower arm. Ini yang bagian kecilnya, ini yang bagian besarnya. Cuman Oke. kalau untuk yang bagian kecil sih ini jarang.
Kebanyakan yang ini yang kena jebol. ya. Soalnya ini dia si posisi main suspensi paling banyak ini, paling sering terpakai lah. Ya banyak ini ya kontribusinya. Geraknya ini lebih dari yang ini gitu. Siap, ini sayap aman ya. Kita geser. Up. Terus lanjut. Nah, ini mungkin long terot atau biasa di ininya rack end. Rack end ya, long terot. Antara sambungan ke rack steer dan terot. Yang tadi ya? Ya. Nah, oke, aman. Nah, ini terotnya. Nah, terot tadi yang penyangga buat ke si ini juga ya, apa? Knuckle atau ini rodanya. Knuckle roda sama dis ya? Ya. Nah, ini terotnya kecil ya. Makanya itu disebut long karena panjang. Kalau ini terot karena dia lebih pendek dan dia ada mainan, bukan mainan, ada main juga seperti link stabil sama kayak link stabil sama ball joint sama juga. Ball joint ya. Nah, ini. Oke, ini contoh yang udah kena, udah rusak ya. Ya. Sip Om, aman. Nah, ini yang terakhir, yang paling sering banget untuk beberapa jenis mobil yang ada link stabilizernya. Nah, ini link stabilnya. Ini kendalanya awal-awalnya tuh biasanya sobek dulu karetnya, masuk air, masuk kotoran juga, menyebabkan sama juga yang kayak gini tuh. Ya, karat ke dalam. Ya, jadi rusak aja. Ya. Ya, solusinya ya diganti Om ya. Ya, dia kalau partnya juga misalkan murah kondisinya parah gini sih. Ya. Kalau ada yang beberapa masih bisa untuk dipres, bisa aman, tinggal ganti karetnya aja. Di servis lah ya. Ya. Oke, terus apalagi udah Om, aman? Udah sih mungkin itu aja. Siap. Yang bagian itunya. Bagian-bagiannya ya. Ini kita lanjut bagian rack steer. Ini dia rack steernya. Ini rack steer mobil apa Om? Ini kalau nggak salah apa ya? Ya pokoknya ini rack steer lah. Tahu sih ini ya. Kalau nah ini nih. Uh-huh. Untuk bushing arm dia ada dua, ada di bagian dalam sini, di bagian kiri, sama di bagian kanan untuk setelannya. Nah, ini yang dinamakan rack end atau long terot. Ini nih. Nah, rack end atau long terot. Sambungan ke terot yang tadi Om ya. Ini sambungan buat ke rack steer, antara rack steer dan terot. Long terot ke terot gitu ya. Nah, ini bagian giginya, gigi as rack steer. Ini biasanya yang bikin bunyi itu antara ini sama gigi yang ini juga. Ya. Jadi, kemarin teman saya kena Om, katanya kalau misalnya kena tuh dia harus di hard chrome ya, kalau diakalin ya Om ya. Ya. Atau gimana? Untuk hard chrome itu bisa aja, cuman biasanya untuk hard chrome itu ini kan caranya biasanya buat mobil yang power steering. Soalnya kalau power steering itu kan dia pakai sistem hidrolik pompa oli, jadi dia ada sealnya. Betul. Nah, makanya itu biar sealnya nggak cepat bocor lagi, ini mesti halus banget. Kalau untuk IPS sebenarnya nggak ya. Kalau untuk IPS sebenarnya nggak harus di hard chrome juga. Yang penting sekiranya giginya ini masih bagus, sekiranya ini juga masih lumayan bagus, ya mungkin ini agak sedikit ada karatan, tapi untuk diamplas masih bisa aman. Ya normal lagi gitu ya. Ya. Tinggal ganti bushing setelannya sama bushing rack steer bagian kiri juga. Jadi sebenarnya lebih aman IPS ya Om ya. Sambil lihat sini dong Om. Oke. Jadi ya untuk rack steer sih lebih aman IPS ya dibanding yang power steering, karena teman saya yang Picanto Cosmo Om dia kena. Jadi si rack steernya tuh di servisnya harus di hard chrome, karena kalau diganti dia kan mahal gitu ya. Sedangkan kalau di hard chrome itu untuk pengerjaan dia nggak bisa sampai setengah hari atau lama itu Om. Kalau itu hard lama. chrome, belum di hard chrome-nya belum untuk bongkar pasang bagian seal bisa berhari-hari itu Om. Ya. Kalau untuk pengerjaan IPS sih insya Allah sehari juga udah jadi sih. Iya. Jadi kalau misalnya servis rack steer juga bisa di sini ya. Ya, untuk servis rack steer yang khusus yang electric power steering gitu. Iya. Mobil apapun itu insya Allah bisa. Bisa ya, dan harganya bersahabat lah Om ya. Insya Allah nggak bakalan bengkak. Ya intinya sih untuk semua jenis mobil insya Allah di Rahayu
mengutamakan yang namanya Kualitas. ya, yang mana dulu yang Urgent urgent, yang parah banget itu yang dulu yang dikerjain. diutamakan. Jadi nggak main babat semua ganti tiba-tiba digetok lah Om ya. Iya, Enggak ya. insya Allah enggak aman. Oke. Untuk jenis-jenis tadi pengenalan udah cukup ya Om ya. Apa ada lagi Taman? Siap. Mungkin itu aja sih. Cukup ya. Siap. Ini Soalnya- bengkelnya tuh teman-teman di biasa kita dulu pernah syuting juga di sini beberapa kali dan terima kasih buat Om Rian biar Sama-sama. tahu ya teman-teman jenis-jenis atau part-part kaki-kaki mobil dan kendalanya, gejalanya, solusinya seperti apa tadi udah dijelasin sama Om Rian. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Kalau mau servis ke sini kemana Om? Ke Jalan Ranca Bolang nomor 399. Patokannya apa? Masjid Cijawura atau pesantren Cijawura. Oh ini ya. Oke. Oke Sobat Eka TV, mungkin segini aja video kali ini. Ini bersama Om Rian dan teman-teman yang lain di bengkel sebelah ya lagi Ya. ngerjain juga. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan teman-teman yang pengen servis kaki-kaki jangan ragu datang ke sini aja ke Rahayu Putra Jalan Ranca Bolang nomor 399 karena kalau ngecek doang bayar nggak Om? Enggak lah. Gratis ya. Iya. Mau ngecek aja gratis teman-teman. Jadi kalau kesini nggak usah takut langsung harus bayar, harus servis. Pokoknya nanti dikasih tahu sama mekanik di sini Ya. rusaknya apa, estimasi biaya berapa. Jadi teman-teman juga bisa buat nabung atau misalnya yang murah-murah bisa langsung dikerjain. Tapi harga relatif murah kok di sini ya Om ya. Insya Allah. Oke. Pasti. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Sampai Amin. jumpa di video selanjutnya. Salam Eka TV. Turun Om Rian. Ya, sama-sama.